Balik lagi sama aku, Deli Media Saputri dengan MPM 43 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke guys, sekarang kita udah di bab 10 nih, tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Kita akan membahas pembiayaan dulu nih. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015, yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri. Keempat, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang terakhir itu meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Oke, yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum biaya pendidikan itu terdiri dari A. Dasar yuridis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan dasar filosofis. Ketiga ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Pata tahun 2004, sumber keuangan sekolah itu meliputi orang tua, pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, siswa sendiri, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori biaya pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung, biaya yang langsung berproses dalam pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Baiklah, yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Hal itu dikemukakan oleh Pata pada tahun 2009. Lalu ada juga pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini mendasar perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, fungsi biaya pendidikan yaitu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua ada memungkinkan ketercapainya keterlangsungan hidup lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai oleh sekolah atau madrasah. Di bagian B ada manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur, mengelola sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu dikemukakan oleh Baharudin pada tahun 2010. Yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rui pada tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang. Rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuannya diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu, pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selain tujuan, ada juga manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, dapat membantu dan menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian.
Yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaannya harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Sedangkan barang tidak bergerak itu ada seperti tanah dan bangunan. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adanya penukaran, penyewaan, peminjaman, pendaur ulangan, pembelian, pembuatan sendiri, penerima hibah. Yang ketujuh, ada inventarisasi sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan dari inventarisasi ini sendiri adalah sebagai pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana dan yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah sendiri. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedelapan, ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan atau pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kesembilan, ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi sendiri, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan ini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Baiklah teman-teman, itu adalah materi di bab 10 ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!